Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar, stambuk C20118276. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang analisis antrian terhadap pola pelayanan BBM di Pertamina Tondo yang beranggotakan saya sendiri, Tantri Sulastri, Sabila Fitriani, Muhammad Fajar Ansari, dan Fikri Haikal. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pertumbuhan manusia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Begitu juga dengan kemajuan zaman di segala sektor. Sesuai dengan pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun, menyebabkan peningkatan juga terhadap kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Menurut Ma'arif dan Tanjung, antrian adalah situs barisan tunggu di mana jumlah kesatuan fisik atau pendatang sedang berusaha untuk menerima pelayanan dari fasilitas terbatas atau pemberi layanan, sehingga pendatang harus menunggu beberapa waktu dalam barisan agar mendapat giliran untuk dilayani. Masalah antrian bahkan sudah menjadi budaya yang sedikit merugikan bagi pihak yang antri ketika jumlah antriannya panjang. Panjangnya antrian juga dapat menyebabkan ruangan menjadi penuh sehingga konsumen mengurungkan niatnya untuk bertransaksi. Antrian dapat dihindari apabila pihak-pihak yang terlibat mengetahui sampai di mana antri tersebut menguntungkan atau malah merugikan. Yang sebenarnya peristiwa antri ini tidak diinginkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Timbullah masalah di sini. Bagaimana agar waktu yang tersedia dapat digunakan secara optimal dan bagaimana agar kedatangan pelanggan yang akan dilayani tidak mengelompok pada jam-jam, hari-hari, dan tanggal-tanggal tertentu. Kita ketahui bersama bahwa kedatangan pelanggan tergantung pada keinginan dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, kedatangan pelanggan tidak dapat direncanakan. Namun persamaan keinginan pelanggan untuk dilayani pada fasilitas di saat-saat tertentu itulah yang menimbulkan masalah antrian. SPBU Tondo merupakan salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Soekarno-Hatta. SPBU ini menyediakan dua fasilitas pengisian bahan bakar untuk pengendara motor dengan jenis bahan bakar Pertamax dan Premium. Pada dua fasilitas ini terdapat 4 jalur. Diharapkan dapat mengurangi masalah antrian ketika pelanggan datang pada saat-saat tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, seiring dengan kemajuan zaman di segala sektor yang menyebabkan pengguna sepeda motor saat ini semakin meningkat dan keinginan pelanggan yang sama saat ini memenuhi kebutuhan akan bahan bakar pada saat-saat tertentu menyebabkan masalah antrian. Karena jumlah fasilitas yang kurang untuk memenuhi pelayanan pelanggan, akibat dari kurang optimalnya pelayanan pada antrian tersebut yaitu terlihat beberapa konsumen merasa kurang nyaman akan antrian yang panjang. Mencegah timbulnya antrian atau mengurangi antrian yang panjang adalah menggunakan cara menganalisis antrian SPBU Tondo dengan menerapkan teori antrian. Analisis dapat dilakukan dengan mengadakan penelitian di mana antrian yang panjang terjadi, bertujuan agar keputusan yang diambil dari hasil analisis dapat berlaku untuk berbagai kondisi pelayanan. Sehingga analisis dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah dengan lebih optimal. Berdasarkan penelitian mengenai penerapan teori antrian yang pernah dilakukan oleh kelompok kami pada tahun 2020 dengan judul Analisis Antrian Terhadap Pola Pelayanan BBM di Pertamina Tondo, bahwa dengan menggunakan 11 loket pada hari libur dapat mengoptimalkan pelayanan.
jumlah pelanggan rata-rata dalam antrian, jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem, waktu rata-rata dalam antrian atau dalam pelayanan, dan waktu rata-rata dalam sistem dapat menurun 5 setelah dilakukan analisis menggunakan teori tersebut. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di atas, alasan mengapa kami memilih SPBU Tondo, yaitu karena SPBU Tondo bergerak dalam bidang jasa dan juga menerapkan teori antrian sehingga dapat diketahui kondisi sebelum dan sesudah penerapan. Dengan begitu, dapat diketahui pula manfaat yang diperoleh. SPBU Tondo juga ramai pelanggan dan sering terjadi antrian pada jam-jam tertentu untuk mendapatkan pelayanan dari fasilitas SPBU Tondo. Yang kedua yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah yang pertama yaitu berapa jumlah jalur fasilitas pengisian ulang bahan bakar umum yang optimal di SPBU Tondo. Yang kedua yaitu bagaimana kinerja waktu pelayanan pada tingkat optimal di SPBU Tondo. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui jumlah jalur fasilitas pengisian ulang bahan bakar umum yang optimal di SPBU Tondo. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kinerja waktu pelayanan pada tingkat optimal di SPBU Tondo. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi akademik. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wacana untuk melakukan pengembangan dan penelitian selanjutnya terkait masalah antrian. Yang kedua yaitu bagi perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penentuan kebijakan di masa yang akan datang sehingga dapat mengoptimalkan kinerja perusahaan dalam mencegah dan mengurangi terjadinya masalah antrian. Yang ketiga yaitu bagi peneliti, dapat digunakan sebagai tambahan wawasan dan pengalaman tentang masalah antrian terhadap penerapan teori antrian pada suatu perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabila Fitriani, stambuk C2011818271. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membawakan materi yaitu landasan teori. Nah, yang pertama ada manajemen operasional. Di sini ada beberapa pendapat dari para ahli. Nah, yang pertama yaitu dari Heiser dan Reader 2009, yang mana mereka mengemukakan bahwa manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Nah, yang selanjutnya yaitu dari Tampu Bolon 2004 juga mengemukakan bahwa manajemen operasional didefinisikan sebagai manajemen proses konvensi dengan bantuan fasilitas seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen masukan yang diubah menjadi keluaran yang diinginkan berupa barang dan jasa. Yang selanjutnya yaitu menurut Handoko 2000, yang mana ia menjelaskan bahwa manajemen operasional adalah usaha-usaha pengelolaan secara optimal penggunaan sumber daya yang disebut faktor-faktor produksi, yang mana berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen operasional merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan penciptaan barang atau jasa melalui proses input menjadi output di mana semua bagian organisasi berperan serta. Nah, yang selanjutnya yaitu jasa. Jasa tidak luput dari produk, yang mana produk adalah barang dan jasa yang dapat diperjualbelikan. Dengan kata lain, tanpa adanya produk, maka proses jual beli tidak akan terjadi. Ada dua faktor yang menentukan laku atau tidaknya suatu produk, yaitu kualitas dan harga. Kedua faktor harus diperhatikan dalam pembuatan suatu produk dan juga menentukan daya beli dari konsumen. Nah, di sini ada beberapa pendapat dari para ahli
Yang mana yang pertama dari Kotler di 2009, yang mana mendefinisikan jasa sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Yang kemudian ada menurut William J. Stanton dalam ALMA 2004, yang mana ia mengemukakan bahwa jasa adalah sesuatu yang tidak dapat didefinisikan secara terpisah dan tidak terwujud, yang mana ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan, dan jasa dapat dihasilkan dengan menggunakan benda-benda berwujud atau tidak. Di sini dapat disimpulkan bahwa jasa adalah suatu kegiatan yang menghasilkan output tidak berwujud untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan nilai tambah bagi yang mengkonsumsinya. Nah, yang selanjutnya yaitu Berry mengemukakan dalam Nation 2004, di mana terdapat 4 karakteristik jasa. Nah, yang pertama yaitu tidak berwujud, yang mana jasa mempunyai sifat tidak berwujud karena tidak bisa dilihat, didengar, atau dicium sebelum ada transaksi pembelian. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan, yang mana suatu bentuk jasa yang tidak dapat dipisahkan dari sumbernya. Sumber merupakan orang atau mesin, produk fisik yang berwujud tetap ada. Yang ketiga yaitu berubah-ubah, yang mana jasa sesungguhnya sangat mudah berubah-ubah, karena jasa ini tergantung siapa yang menyajikan, kapan dan di mana disajikan. Yang keempat yaitu daya tahan, yang mana daya tahan suatu jasa tidak akan menjadi suatu masalah jika permintaan selalu ada dan mantap karena menghasilkan jasa di muka dengan mudah. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori antrian. Teori antrian adalah suatu situasi umum yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana konsumen menunggu di depan loket untuk mendapatkan giliran pelayanan atau fasilitas layanan. Yang pertama dari Heiser dan Reader di 2004, yang mana mereka menjelaskan antrian adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk antrian dan merupakan orang-orang atau barang dalam barisan yang sedang menunggu untuk dilayani, atau meliputi bagaimana perusahaan dapat menentukan waktu dan fasilitas yang sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu menurut Ma'rif dan Tanjung 2003, yang mana mereka menjelaskan antrian adalah situasi barisan tunggu di mana jumlah kesatuan fisik atau pendatang sedang berusaha untuk menerima pelayanan dari fasilitas terbatas, maksudnya yang pemberi pelayanan, sehingga pendatang harus menunggu beberapa waktu dalam barisan agar mendapatkan giliran untuk dilayani. Yang mana berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan suatu kedatangan seseorang pelanggan pada suatu fasilitas layanan, yang mana kemudian menunggu dalam suatu antrian dan pada akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik sistem antrian, yang mana dalam karakteristik antrian terdapat 3 komponen karakteristik. Ini menurut Heiser dan Reader 2006, yaitu yang pertama ada karakteristik kedatangan atau masukan sistem, yang kedua karakteristik antrian, dan yang ketiga karakteristik pelayanan. Berikut ini adalah penjabaran dari 3 karakteristik sistem antrian. Karakteristik yang pertama adalah karakteristik kedatangan atau masukan sistem, yaitu sumber input yang mendatangkan pelanggan bagi sebuah sistem pelayanan yang memiliki karakteristik utama sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu ukuran populasi, yang mana merupakan sumber konsumen yang dilihat sebagai populasi tidak terbatas dan terbatas. Yang kedua yaitu perilaku kedatangan, yang mana perilaku setiap konsumen berbeda-beda dalam memperoleh pelayanan. Ada yang 3 karakteristik perilaku kedatangan, yaitu pelanggan yang sabar, pelanggan yang menolak bergabung dalam antrian, dan pelanggan yang membelot. Yang ketiga yaitu pola kedatangan, yang mana menggambarkan bagian distribusi pelanggan memasuki sistem. Nah, yang kedua yaitu karakteristik antrian, yaitu merupakan aturan antrian yang mengacu pada peraturan pelanggan
yang ada dalam barisan untuk menerima pelayanan yang terdiri dari pelanggan yang pertama datang, pertama dilayani. Misalnya sistem antrian pada bioskop, supermarket, pintu tol, dan lainnya. Nah, yang ketiga yaitu karakteristik pelayanan. Karakteristik pelayanan terdapat dua hal penting, yaitu desain sistem pelayanan dan distribusi waktu pelayanan. Di sini saya akan menjelaskan desain sistem pelayanan. Nah, pelayanan pada umumnya digolongkan menurut jumlah saluran yang ada dan jumlah tahapan. Ya, yang pertama yaitu menurut jumlah saluran yang ada adalah sistem antrian jalur tunggal dan sistem antrian jalur berganda. Yang kedua yaitu menurut jumlah tahapan adalah sistem satu tahap dan sistem tahapan berganda. Nah, yang kemudian yaitu distribusi waktu pelayanan, yang mana pola pelayanan serupa dengan pola kedatangan, di mana pola ini bisa konstan ataupun acak. Jika waktu pelayanan konstan, maka waktu yang diperlukan untuk melayani setiap pelanggan sama. Sedangkan waktu pelayanan acak merupakan waktu untuk melayani setiap pelanggan adalah acak atau tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tantri Sulastri, Stambuk C2011815275. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Penjelasan selanjutnya yaitu model antrian. Beragam model antrian dapat digunakan di bidang manajemen operasi. 4 model yang paling sering digunakan oleh perusahaan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi masing-masing. Dengan mengoptimalkan sistem pelayanan, dapat ditentukan waktu pelayanan, jumlah saluran antrian, dan jumlah pelayanan yang tepat dengan menggunakan model-model antrian. 4 model antrian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu model A, atau Single Channel Query System atau model antrian jalur tunggal. Dalam situasi ini, kedatangan membentuk satu jalur tunggal untuk dilayani oleh stasiun tunggal. Yang kedua yaitu model B, atau Multiple Channel Query System atau model antrian jalur berganda. Sistem antrian jalur berganda terdapat 2 atau lebih jalur atau stasiun pelayanan yang tersedia untuk menangani pelanggan yang akan datang. Yang ketiga yaitu model C, atau Constant Service atau waktu pelayanan konstan. Beberapa sistem memiliki waktu pelayanan yang tetap dan bukan berdistribusi eksponensial seperti biasanya. Yang keempat yaitu model D, atau Limited Population atau populasi terbatas. Model ini berbeda dengan ketiga model yang lain karena saat ini terdapat hubungan saling ketergantungan antara panjang antrian dan tingkat kedatangan. Baik, yang selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Penelitian mengenai penerapan teori antrian pernah dilakukan oleh kelompok kami pada tahun 2020 ini dengan judul Analisis Antrian Terhadap Pola Pelayanan di Pertamina Tondo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis antrian yang terjadi dan menentukan jumlah loket optimal pada hari libur dan hari biasa, baik secara teknis maupun secara ekonomis. Hasil yang diperoleh adalah jika fasilitas yang dioperasikan 10 loket, jumlah rata-rata pengunjung dalam antrian sebanyak 33 pengunjung, dengan jumlah rata-rata pengunjung dalam sistem sebanyak 43 pengunjung dalam antrian rata-rata selama 50 detik. Bila fasilitas yang dioperasikan 11 loket, jumlah rata-rata pengunjung dalam antrian sebanyak 6 pengunjung, dengan jumlah rata-rata pengunjung dalam sistem sebanyak 15 pengunjung. Dalam antrian rata-rata memakan waktu selama 8 detik, dengan waktu rata-rata dalam sistem total adalah 23 detik. Melihat analisis di atas dengan dibukanya 11 loket setidaknya mengurangi jumlah pengunjung dalam antrian sebanyak 27 pengunjung. Waktu rata-rata dalam antrian selama 42 detik. Yang selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Secara sistematis, kerangka konseptual ini dapat disajikan pada gambar berikut. Gambarnya ada di sini, yaitu ada pelayanan yang optimal, terus SPBU, terus operasional, terus antrian, dan jumlah fasilitas pelayanan,
rata-rata tingkat kedatangan, dan terakhir kinerja. Selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang mengakibatkan antrian yang panjang terjadi dalam mendapatkan pelayanan, yaitu yang pertama, jumlah jalur pelayanan. Apabila jumlah jalur yang ada sesuai dengan kapasitas pelanggan yang datang, maka masalah antrian dapat teratasi. Yang kedua yaitu rata-rata tingkat kedatangan pelanggan pada waktu tertentu harus dapat diramalkan, karena seringkali tingkat kedatangan pelanggan dapat bertambah dari waktu yang biasanya. Bertambahnya jumlah pelanggan yang tidak dapat diantisipasi atau tidak sesuai dapat mengakibatkan masalah antrian. Kedua parameter dapat dijadikan dasar dalam mengoptimalkan proses antrian pada SPBU Tondo dan dapat mengetahui bagaimana kinerja pelayanan fasilitas sehingga pelayanan yang optimal dalam sistem pengisian bahan bakar umum di SPBU Tondo dapat tercapai. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan bagian contoh kasus. Contoh kasus yang diangkat di sini yaitu SPBU yang ada di Desa Tondo. Sejarah singkat dari SPBU Desa Tondo adalah sebuah perusahaan cabang stasiun pengisian bahan bakar umum di bawah naungan PT Pertamina yang bergerak di bidang jasa. SPBU Desa Tondo didirikan pertama kali oleh Bapak yang bernama Sumandar Herli yang berada di daerah Tondo, Jalan Soekarno Hatta. Adapun visi dan misi dari SPBU Desa Tondo. Visi SPBU Desa Tondo menjadi perusahaan energi kelas dunia. Sedangkan misi dari SPBU Desa Tondo Jember dalam menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara integrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Adapun struktur dari organisasi SPBU Desa Tondo, pada tingkat atas itu ada presiden atau direktur, di bawahnya ada manajer, dan di bawahnya ada supervisor, dan bawahnya lagi ada foreman BBM, dan foreman BBM tersebut terbagi lagi menjadi 4, yaitu ada operator, staff admin, ada office, dan security. Dalam sistem pelayanan SPBU Desa Tondo, pelanggan yang memasuki area pelayanan kemudian membentuk suatu antrian di setiap fasilitas yang ada. Pelanggan menunggu sampai tiba waktunya untuk mendapatkan pelayanan pada fasilitas. Tapi ini merupakan waktu yang diperhitungkan sampai waktu tunggu pelanggan di dalam sistem setelah proses transaksi selesai. Pelanggan meninggalkan area sistem waktu yang diperlukan. Setiap fasilitas dalam memberikan pelayanan berbeda-beda untuk masing-masing sistem, dikarenakan kebutuhan pelanggan berbeda-beda pula pada waktu yang sama. Hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya antrian. SPBU Tondo berpotensi selama 24 jam setiap hari dengan pembagian shift menjadi 3, yaitu shift pagi pada pukul 6.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Tengah, shift siang pukul 14.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Tengah, dan shift dalam pukul waktu 22.00 sampai jam 6.00 waktu Indonesia Tengah. Pada saat istirahat tetap dibuka karena fasilitas yang ada secara bergantian melayani pelanggan sampai waktu istirahat selesai, sehingga pada saat waktu istirahat telah selesai semua fasilitas kembali melakukan tugasnya. Jadi pada waktu istirahat pelanggan bisa memenuhi kebutuhan mereka. Tingkat pelayanan yang diberikan oleh setiap jalur pada fasilitas relatif tidak sama karena ada pelanggan yang memerlukan waktu yang lama, dan ada juga yang cukup lama, namun ada juga yang memerlukan waktu yang tidak lama. Hal ini terjadi karena kebutuhan setiap pelanggan berbeda-beda, dan perhitungan ini yang diambil merupakan rata-rata yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan. Adapun tingkat kedatangan pelanggan dan tingkat pelayanan fasilitas. Pada tanggal 17 sampai tanggal 26 SPBU
Tondo mendapatkan pelanggan sebanyak 11.834 orang. Total kerja yang dilakukan oleh pegawai SPBU Tondo itu sampai dengan 6 jam. Dan kedatangan pelanggan bisa dilihat dari per jamnya. Pada hari Rabu tanggal 17 bulan 4 2020 pada jam 7 sampai jam 8 itu memperoleh pelanggan 173. Pada jam 8 sampai jam 9 memperoleh 253 orang. Pada jam 13 sampai jam 14 memperoleh 157 orang. Pada jam 14 sampai 15 memperoleh 242 orang. Pada jam 20 sampai 21 memperoleh 217 orang. Pada jam 21 sampai jam 22 memperoleh 203 orang. Pada hari Kamis tanggal 18 bulan 4 2020 pada jam 7 sampai jam 8 memperoleh 238 orang. Pada jam 8 sampai jam 9 memperoleh 329 orang. Pada jam 13 sampai jam 14 memperoleh 163 orang. Pada jam 14 sampai 15 memperoleh 251 orang. Pada jam 20 sampai 21 memperoleh 209 orang. Pada jam 21 sampai jam 22 memperoleh 196 orang. Pada Jumat tanggal 19 bulan 4 2020 jam 7 sampai jam 8 memperoleh 121 orang. Pada jam 8 sampai 9 memperoleh 298 orang. Pada jam 13 sampai 14 memperoleh 128 orang. Pada jam 14 sampai 15 memperoleh 154 orang. Pada jam 20 sampai 21 memperoleh 231 orang. Pada jam 21 sampai jam 22 memperoleh 184 orang. Pada hari Sabtu jam 20 tanggal 20 bulan 4 2020 pada jam 7 sampai 8 memperoleh 184 orang. Jam 8 sampai jam 9 memperoleh 247 orang. Pada jam 13 sampai 14 memperoleh 166 orang. Pada jam 14 sampai 15 memperoleh 214 orang. Pada jam 20 sampai 21 memperoleh 317 orang. Pada jam 21 sampai 22 memperoleh 201 orang. Pada hari Minggu tanggal 21 bulan 4 2020 jam 7 sampai jam 8 memperoleh 84 orang. Jam 8 sampai 9 memperoleh 108 orang. Jam 13 sampai 14 memperoleh 104 orang. Pada hari Senin tanggal 22 bulan 4 2020 jam 7 sampai jam 8 memperoleh 142 orang. Jam 8 sampai jam 9 memperoleh 336 orang. Jam 13 sampai jam 14 memperoleh 159 orang. Pada jam 14 sampai 15 memperoleh 264 orang. Pada jam 20 sampai 21 memperoleh 213 orang. Pada jam 21 sampai jam 22 memperoleh 163 orang. Pada hari Selasa tanggal 23 bulan 4 2020 jam 7 sampai jam 8 memperoleh 119 orang. Jam 8 sampai jam 9 memperoleh 283 orang. Jam 13 sampai jam 14 memperoleh 135 orang. Jam 14 147 orang. Pada hari Rabu tanggal 24 bulan 4 2020 jam 7 sampai jam 8 memperoleh 186 orang. Pada jam 8 sampai 9 memperoleh 318 orang. Jam 13 sampai 14 memperoleh 148 orang. Jam 14 sampai 15 memperoleh 273 orang. Jam 20 sampai 21 memperoleh 221 orang. Jam 21 sampai 22 memperoleh 179 orang. Pada hari Kamis 25 bulan 4 2020 jam 7 sampai jam 8 memperoleh 134 orang. Jam 8 sampai jam 9 memperoleh 364 orang. Jam 13 sampai 14 memperoleh 157 orang. Jam 14 sampai 15 memperoleh 251 orang. Jam 20 sampai 21 memperoleh 219 orang. Jam 21 sampai jam 22 memperoleh 192 orang. Pada hari Jumat tanggal 26 bulan 4 2020
jam 7 sampai jam 8 memperoleh 123 orang. Jam 8 sampai jam 9 memperoleh 305 orang. Jam 13 sampai 14 memperoleh 116 orang. Dari tabel di atas kita dapat bisa melihat jumlah pelanggan yang datang setiap harinya dan setiap jamnya memiliki jumlah yang berbeda-beda. Karena kebutuhan akan bahan bakar setiap pelanggan juga berbeda. Tingkat kedatangan pelanggan per jamnya dapat dicari dengan cara menjumlahkan kedatangan pelanggan tiap jam yang sama dibagi dengan 10 hari kerja. Tingkat kedatangan pelanggan per jamnya dapat dicari dengan cara yaitu banyaknya pelanggan jam tertentu selama 10 hari dibagi banyaknya hari tersebut selama 10 hari. Rata-rata tingkat kedatangan pada jam 7 sampai jam 8 memiliki rata-rata kedatangan 150,4. Tingkat kedatangan sepeda motor 150. Pada jam 8 sampai jam 9 memiliki rata-rata kedatangan 284,1. Tingkat kedatangan sepeda motor 284. Pada jam 13 sampai jam 14 memiliki rata-rata kedatangan 143,3 dan memiliki tingkat kedatangan motor 143. Pada jam 14 sampai jam 15 memiliki rata-rata kedatangan 216,4, tingkat kedatangan sepeda motor 216. Pada jam 20 sampai 21 memiliki rata-rata kedatangan 214,8, tingkat kedatangan sepeda motor 215. Pada jam 21 sampai jam 22 memiliki tingkat rata-rata kedatangan 174,4, tingkat kedatangan sepeda motor 174. Tingkat kemampuan rata-rata untuk melayani kebutuhan pelanggan dalam setiap kedatangan tersebut sebagai kemampuan pelayanan. Tingkat kemampuan rata-rata pelayanan ini diharuskan sudah bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Namun kemampuan untuk melayani kebutuhan pelanggan pada setiap kedatangan tidaklah sama meskipun jenis pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan sama. Hal ini disebabkan karena kondisi kegiatan pelayanan yang selalu berbeda, namun selisih waktu tidak banyak. Total pelayanan per jamnya di SPBU Desa Tondo dapat dicari dengan cara jumlah kedatangan pelanggan dibagi total jam kerja, yaitu 182 per 6 sama dengan halnya 197 orang per jamnya. Rata-rata tingkat pelayanan fasilitas pada jam 7 sampai jam 8 rata-rata kedatangan pelanggan sepeda motor sebanyak 150. Pada jam 8 sampai jam 9 sebanyak 284 sepeda motor. Pada jam 13 sampai jam 14 143 sepeda motor. Pada jam 14 sampai jam 15 216 sepeda motor. Jam 20 sampai jam 21 216 sepeda motor. Pada jam 21 sampai jam 22 174 sepeda motor. Jadi total semua sepeda motor adalah 1182. Total jam kerja yang dilakukan oleh pegawai SPBU Desa Tondo adalah 6 jam. Total pelayanan sepeda motor 197 per jamnya. Ya, bismillah. Sekarang saya akan melanjutkan pemaparan singkat mengenai hasil contoh kasus yang kami temukan pada penelitian antrian di SPBU Tondo. Jadi dalam hal ini adalah dengan menggunakan metode berganda. Sebelumnya mohon maaf kawan-kawan, dengan berbagai peralatan yang terbatas kondisi saat ini, jadi penjelasannya tidak terlampau panjang karena pada dasarnya membutuhkan rincian data yang harus saya paparkan. Namun saat ini berbagai alat-alatnya terbatas, jadi mungkin saya akan menjelaskan secara singkat saja karena datanya sudah kami temukan, sehingga saya buat penjelasan kesimpulan saja. Jadi yang kami temukan adalah ada beberapa poin. Yang pertama itu berapa banyak sih jumlah pelanggan yang mengantri, datang dari jam 7 sampai jam 20
pukul 22.00. Kemudian berapa lama waktu mereka pada saat mengantri. Kemudian berapa lama waktu mereka menunggu. Kemudian bagaimana jika fasilitas dalam pelayanan bahan bakar tersebut ditambah gitu. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, berapa banyak sih pelanggan yang datang pada jam atau pukul dari 7 pagi sampai jam atau pukul 22 malam. Jadi berdasarkan data yang sudah kami dapatkan, data lapangannya itu disimpulkan bahwa yang paling banyak antrian terjadi sekitar pukul 8 sampai jam 9 pagi. Teman-teman saja bisa lihat jam-jam tersebut adalah jam-jam sibuk atau mungkin padat-padatnya jalan atau transportasi, karena banyak aktivitas mulai dari pergi ke kampus, ke kantor, aktivitas lain dan sebagainya. Jadi potensi untuk mengantri di SPBU pun meningkat. Jadi pada saat di poin di bagian berapa banyak antrian, kami temukan bahwa di antara jam 8 sampai jam 9 di situ paling banyak terdapat antrian pelanggan atau sepeda motor. Kemudian berapa lama waktu mereka. Jadi berdasarkan data juga yang kami teliti, data ini berkesinambungan. Ketika sudah diketahui di mana nih data atau waktu yang menunjukkan kepadatan antrian atau pelanggan saat mengisi bensin atau BBM. Jadi ketika sudah diketahui hal itu, tentunya berkesinambungan dengan data yang ingin kami ambil berikutnya, dari waktu lama menunggu, kemudian berapa lama antriannya, kemudian jika dikasih fasilitas tambahan yang mana yang lebih cepat, yang mana yang lebih lama, seperti itu. Jadi untuk berapa lama waktu menunggunya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk dari antri para pelanggannya sampai diselesaikannya pelayanan, tentunya pada jam 8 sampai jam 9 tersebut merupakan waktu antri yang paling lama, seperti itu. Karena kepadatan tadi, banyak jumlah motor yang mengantri menunggu pelayanan dari pihak SPBU. Kemudian berapa lama waktu menunggu? Tentunya pada jam itu juga kami temukan datanya lebih tinggi dibanding data-data di jam-jam lain. Jam 9 sampai jam 10 atau jam 10 sampai jam 11, pukul 13 sampai pukul 14, semuanya dibawa dari angka jam 8 sampai jam 9, seperti itu. Kemudian waktu menunggu para pelanggan sebelum pelayanan, tentunya pada saat itu juga lebih lama. Kemudian yang terakhir, bagaimana jika dalam SPBU tersebut ditambahkan fasilitas. Misal yang kita gunakan tadi adalah misal fasilitas 4 tempat yang digunakan untuk mengisi bahan bakar. Tentunya jika dibandingkan misal ada 5, akan lebih mempercepat atau efisiensi dalam proses pelayanannya gitu. Nah, tentunya jika kita lihat bersama data-data yang telah kami temukan, jadi hasil yang kami peroleh tentunya dari jam 7 sampai pukul 22 malam, rentan waktu yang memiliki kapasitas antrian yang cukup padat pada pukul 8 sampai jam 9 pagi. Baik berapa jumlah
pelanggan atau sepeda motornya, kemudian lama mengantrinya, lama menunggunya, kemudian jika dibandingkan ketika ada tambahan fasilitas, lebih efisien dan lain sebagainya pada jam 9, pada jam 8 sampai jam 9 pagi. Baik kawan-kawan, mungkin cukup sekian sebagai penutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.